Gue yakin banget lu pada yang ketemu video ini benci banget sama kata ini kan. Motivasi. Lu benci banget orang-orang yang memberikan motivasi di dunia internet ini, yang sok-sokan jadi motivator. Kenapa? Karena lu udah tahu caranya. Lu udah tahu apa yang harus lakuin. Dan lu akhirnya berlindung dengan kata ini. Yang susah konsistennya. Yang susah disiplinnya. Dan dulu gue juga sama seperti kalian. Gue berasa namanya disiplin tuh susah yang ampun. Tapi gue ketemu beberapa tips yang akhirnya bikin otak gue suka, bahkan cinta sama yang namanya disiplin. Buat kalian yang pertama kali ketemu videonya Agus Dewa Halim, mungkin kalian agak bingung kayak, bro emang lu disiplin segala macam. Lu bisa cek aja beberapa komentar di dalam video-videonya gue yang selalu bilang kayak seakan-akan gue terlihat capek tapi masih bikin video. Dan pekerjaan gue sendiri pun gak cuma di industri kreatif. Gue ada sekian banyak usaha yang gue kerjakan setiap harinya juga. Dan yes, gue berasa gue sudah mengeksekusi hidupnya gue untuk akhirnya bisa jadi disiplin dengan tips-tips ini. Pertama, lo harus setuju namanya ekosistem lu punya lingkungan, itu mempengaruhi lu punya otak. Kalau misalkan ekosistem lu itu membuat lu kagak disiplin, ya makanya lu kagak disiplin. Semudah itu guys. Contoh paling gampang, lu itu sekarang mempunyai motivasi untuk turun berat badan. Lu udah tahu caranya, lu harus olahraga. Dan lu tahu lu punya waktu olahraganya itu di pagi hari. Tapi lu males kan? Kenapa? Karena lu bangun, lu kagak lihat tuh. Ya namanya sepatu olahraga lu, baju olahraga lu. Yang lu lihat apa sih? Oh, tempat tidur lu. Yang lu lihat apa sih? Handphonenya lu. Jadi sekian banyak barang yang memberikan signal di otak lu untuk bilang, ah udah istirahat aja. Ngapain sih? Ngapain ambis-ambis? Jadi pertama, lu harus lihat dulu sekelilingnya lu, bukan dalam konteks subjeknya guys, objeknya dulu nih. Objek-objek ini harus memberikan signal ke otak lu bahwa lu tuh harus disiplin. Baru berikutnya lu lanjut ke subjeknya. Banyak orang juga bilang bahwa mereka tuh susah disiplin karena lingkungannya kagak disiplin. Ya udah, lu harus cari lingkungan disiplin. Kalau misalkan lu berasa temen lu itu toxic, bikin lu malas-malesan, ya jaga jarak, sesimpel itu. Tapi gue tahu bakal banyak orang tuh berlindung dengan narasi, wah bro gak enak bro ada A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L. Banyak banget alasannya untuk kalian tuh membenarkan cerita fiktif di otaknya kalian bahwa gak bisa gitu kan ya. Gak bisa bro gue jaga jarak gitu kan ya. Cara sederhananya adalah lu gak usah jaga jarak, tapi lu cari orang lain yang lebih ekstrim lagi disiplinnya. Jadinya lu bisa balance tuh antara temen lu yang malas-malasan ini, lu ketemu orang siapapun itu yang disiplinnya ekstrim. Akhirnya kedisiplinan tersebut meng-offset rasa kemalasan temennya lu. Nah begitu kalau misalnya lingkungan lu udah bagus, udah rapi segala macam, pastikan lu punya struktur di harinya lu. Karena kalau misalnya lu gak punya struktur, lu bakal terus-terusan bergantung dengan yang namanya motivasi, inspirasi. Tapi lu kagak bisa bergantung sama motivasi sama inspirasi. Lu butuh struktur. Strukturnya seperti apa yang paling mudah? Lu harus tahu setiap hari itu lu tuh ngerjain apa. Kebanyakan orang selalu terlena dengan hari ini gue ngerjain apa ya, gue nunggu waktu datang baru gue pikirin. Tapi kalau misalnya secara logika aja, kalau misalnya hidup kita seperti itu, ya kita selalu mikir terus dong ya. Karena kan setiap hari itu baru ada jam tersebut baru kita pikir kita mau ngapain. Lu harus punya struktur buat otak lu nggak mikir tapi mengeksekusi. Contoh, kalau misalnya kalian di sini ngomongin terhadap goalnya kalian selama 1 bulan ke depan, 30 hari. Nah 30 hari ini goalnya apa? Konkretin. Contoh kalau misalnya kalian mau menaikkan pendapatan kalian 2 juta ya kan ya. Satu hasilnya clipping di lnk.id, linkit gitu kan ya. Bisa aja. Jadi konkret kan. Nah dari sana kan tahu itu goalnya, kalian breakdownin. Oh berarti gue setiap hari itu harus ada nge-clipping orang 1 video. Contoh doang. Jadi 30 hari ada 30 video. Nah untuk mendapatkan output tersebut berarti harus ada strukturnya, sistemnya. Yaitu adalah lu harus mengedit video tersebut dan habis itu upload. Dan di sini jangan udah mentah-mentah cuma plan ini doang. Lu kasih juga jamnya jam berapa. Contoh lu habis jam kerja jam 6 sampai jam 7 malam. Udah plug lu punya jam 6 sore sampai 7 malam. Kerjaan lu itu tok. Jadi ada strukturnya. Jadi otak lu gak usah mikir kayak aduh kapan ya gue ngerjain ini ya. Enggak. Otak lu udah tercuci bahwa gue harus kerjain itu jam 6 sore sampai jam 7 malam. That's it. Lanjut, kata-kata disiplin konsisten ini harus bisa terasosiasikan dengan kata gampang. Kebanyakan orang selalu berasa ini susah. Kalau misalkan lu udah memberikan kata susah terasosiasikan dengan disiplin dan konsisten, udah pasti susah. Lah bro, tapi kan emang susah. Nah ini, lu harus nge-hack otak lu. Justru lu gak boleh menormalisasi kata susah tersebut. Lu harus berasa namanya disiplin itu gampang, mudah, gak kompleks kok. Tinggal ngikutin aja struktur yang sudah kita bangun. Balik lagi ke poin sebelumnya. Karena begitu lu udah punya struktur, lu kerjain. Percaya sama gue, lu bakal ketemu yang namanya itu suatu perasaan yang kayak seakan-akan lu jadi pede sama diri lu sendiri. Karena lu tahu diri lu tuh gak cuma ngemeng doang. Diri lu tuh mengeksekusi sesuatu. Dan ini akhirnya menumbuhkan lu punya percaya diri. Dan ini ada sainsnya juga guys. Kita ngomongin pelari, ada yang namanya runner's high. Setelah dia ngelakuin sekian banyak lari, akhirnya tuh ada suatu dopamin. Akhirnya akan ada suatu zat kimia yang memberikan signal ke otaknya bahwa dia tuh somebody. Yang bahasa kerennya runner's high. Contoh yang lain kayak gini.
gue bikin video ini jujur aja, gue malesnya ampun-ampun. Kalau misalnya ngomongin perasaan nih, apakah gue ada motivasi bikin video ini? Gak ada sama sekali. No. Tapi kenapa akhirnya gue bikin video ini? Karena sistem. Dan setelah gue ngelakuin video ini, tanpa mengikuti perasaan gue, pas gue bikin video ini, gue selalu merasakan yang namanya creator's high. Karena gue tahu bahwa gue tipe orang yang udah ngomong sesuatu, akhirnya gue melakukan. Ada apa hubungan ini dengan kata-kata gampang dan susah? Lo akhirnya sadar, ini adalah satu-satunya cara paling mudah untuk bisa menumbuhkan lo punya kepercayaan diri. Karena setiap kali lo ngomong sesuatu, lo ngelakuin, lo dapet creator's high-nya, lu dapet runner's high-nya, dan akhirnya itu kasih experience, XP ke diri lu sendiri, dan akhirnya lu level up. Dan pada umumnya juga orang-orang agak bingung kayak kira-kira apa sih bro disiplin yang paling gampangnya aja gitu ya. Gue jujur agak bingung gitu ya, disiplin kayak banyak banget gitu ya. Gue selalu bilang ke orang-orang, kalau misalnya lu masih belum punya jam terbang untuk memulai hidup lu yang disiplin, yang konsisten, lu coba mulai dari hal termudah banget, hal termudahnya lu, yang kehidupan sehari-harinya lu. Contoh, beresin tempat tidur begitu lu bangun pagi. Selalu lu lakuin itu. Contoh yang lain, begitu bangun tidur langsung sikat gigi, nggak boleh nyentuh handphone sama sekali. Contoh yang lain, begitu bangun tidur langsung cari matahari, kagak boleh cek email. Hal-hal kecil ini mungkin terkesan kalian kayak receh gitu kan, kayak ngapain. Tapi balik lagi ke poin gue sebelumnya bahwa ini bakal menumbuhkan lu punya kepercayaan diri, karena lu jadi tahu lu ada suatu struktur yang lu ikutin, dan otak lu juga sadar bahwa lu punya struktur sekarang dan lu ikutin, akhirnya memberikan boost ke diri lu bahwa lu tuh orang disiplin. Lama-kelamaan identitas lu yang lu asosiasikan sebagai pemalas beda. Lu bukan orang yang malas lagi, lu orang yang disiplin. Berikutnya adalah penyakit manusia, yaitu suka dengerin mood, perasaan, sesuatu yang abstrak yang kita kagak bisa ngomong, kayak itu juga kagak tahu datang dari mana. Tapi kalau misalnya mood kita lagi nggak enak, ya kita kagak mau melakukan yang namanya disiplin, kita nggak mau melakukan yang namanya konsistensi. Di sini menurut gue tipsnya adalah stop negosiasi sama otak lu. Udah sesimpel itu doang. Stop dengerin otak lu itu akan selalu mencari cerita fiktif yang akan selalu membuat lu itu menjadi malas. Selalu guys. Dan caranya adalah stop dengerin mood, stop cari mood, stop nunggu mood. Dan gue tahu ada beberapa orang yang bilang bahwa bro gue denger kok si A, B, C, D, F, G nunggu mood gak apa-apa. Baik lagi, ini konteksnya apa nih guys? Kalau misalnya konteksnya lu adalah seorang seniman yang bener-bener udah tahu lu harus ngapain, mungkin mood itu ngebantu. Gue setuju. Kadang-kadang gue ada mood bikin video, pasti ya harusnya kalian bisa mendapatkan energi lebih dibandingkan gue kagak mood. Mungkin, tapi menurut gue itu abstrak, gak bisa diukur guys. Mayoritas orang harusnya kagak tahu video mana yang si Agus mood sama si Agus gak mood. Tapi pada umumnya kenapa gue berasa mood itu jelek? Karena itu akan bikin yang namanya decision fatigue. Karena kalau misalnya kita selalu nunggu mood, kita berarti belum bisa mengambil keputusan kan bahwa kita melakukan aksi ini atau kagak. Lu harus nungguin mood dulu, itu datang. Dan lu harus mencoba mencerna apakah moodnya bagus atau jelek, baru lu mengambil keputusan. Jadi setiap struktur harinya lu yang sudah lu plan, yang sudah lu rencanakan, lu harus ngambil keputusan lagi di jam tersebut berdasarkan lu punya mood. Dan ada studinya, semakin banyak lu ngambil keputusan, semakin juga ada namanya decision fatigue. Dan decision fatigue bikin lu makin gak fresh, bikin lu hasilnya kagak optimal. Jadi dari penelitian tersebut gue berasa, oh ya udah, gue kagak pengen hasil gue kagak optimal, gue pengen otak gue se-fresh mungkin, kagak ada lagi itu nunggu mood, karena gue kagak pengen merasakan namanya decision fatigue. Dan gimana cara taunya kita bener-bener lu disiplin atau kagak? Saat sekitaran lu berasa hidup lu tuh boring. Kok hidup lu gitu-gitu aja ya? Udah jelas kayak harus lakukan A, B, C, D, F, G gitu kan ya. Kayak hidup tuh berdasarkan plan gitu kan ya. Karena memang namanya disiplin itu, menurut gua bisa terasosiasikan dengan kata membosankan di mata orang lain. Di matanya kita kenapa nggak membosankan? Karena kita dapat yang namanya high-nya. Kita dapat identitas baru. Kita dapat kepercayaan diri. Makanya kita nggak berasa itu membosankan. Karena ini semua nge-level up kita kan. Membuat kita naik level. Sedangkan buat orang yang nggak bisa rasain naik level, ya berasa itu boring banget. Jadi saat lu berasa hidup lu tuh boring ya ampun-ampun di mata orang, yes guys, lu udah mulai disiplin. Bonus mungkin ya agak aneh dan agak counterintuitif dari video ini. Menurut gue buat lu mau disiplin, kalau misalnya lu klaim lu butuh motivasi dan inspirasi terus-terusan, konsumsi. Tips yang kali ini nggak bisa digeneralisasi ke semua orang, tapi setiap kali gue ketemu sama orang-orang di gue punya acara segala macam, gue kan ada beberapa kelas kreatif, gue ada ngajarin orang-orang gimana caranya berpenghasilan di dunia maya segala macam. Setiap kali ketemu sama orang-orang tersebut, ada aja yang cerita dia punya kesulitan bahwa dia itu disiplin orangnya tapi harus dapat motivasi dulu gitu. Nah buat orang-orang yang seperti ini, gue bilang ke mereka, selalu bilang, ya udah cari motivasi terus. Gue tahu agak aneh ya, kok di ujung video malah bilang cari motivasi ya bro ya. Bukan tadi bilang don't rely on motivation. Gue bilang nih buat kategori orang-orang yang benar-benar udah tahu goalnya, udah punya strukturnya, tapi butuh push lebih. Motivasi itu berguna di sana. Jadi kalau misalnya lu nggak punya struktur segala macam, menurut gue motivasi nggak ada gunanya. Tapi satu udah punya strukturnya, menurut gue motivasi berguna. Agak aneh emang. Jadi kalau misalnya kalian sama nih profilnya, kalian tuh ketemu konten di media sosial, kalian berasa, wih gila nih, oh ini orang bisa dapetin rumah ya dari namanya lnk.id ya, Linkit ya. Gue juga pengen dong, gimana sih caranya gue jualan di Linkit gitu kan ya. Kalian
dapat motivasi tersebut? Konsumsi guys. Itu bikin kalian itu ke-trigger untuk kerja lebih keras lagi. Dan gue klaim gue juga ngelakuin hal yang sama. Gue tuh ketemu konten-konten di media sosial di luar negeri yang kasih tahu mereka punya penghasilan di YouTube, mereka punya side hustle, gimana cara perusahaan mereka pakai AI. Buat gue itu bukan flexing. Buat gue itu ada suatu signal, suatu data point untuk gue itu kontekskan ke diri gue sendiri. Dan akhirnya ini semua jadi bensin gue buat ngegas lagi. Tapi gue tahu pasti ada beberapa dari kalian ngomong bahwa bro, mau sampai kapan bro kita mau konsumsi konten-konten kayak gini terus? Nggak harus. Ada hack berikutnya yang menurut gue paling gila di antara semuanya. Hack berikutnya adalah cari yang sifatnya itu intrinsik, motivasi intrinsik yang kalian, yang benar-benar kalian doang yang bisa relate. Contoh, yang harusnya semua orang bisa relate adalah lu pada pengen ngebantu orang tua lu. Kalau misalkan lu kagak bisa disiplin padahal lu udah punya motivasi tersebut, menurut gue aneh. Kalau misalnya orang tua agak susah, ya udah kita ngomongin deh orang-orang tersayang dalam hidup lu. Kalau misalnya lu bingung kayak orang-orang tersayang itu siapa, ya lihatlah sekeliling lu siapa yang pernah ngebantu lu. Contoh orang-orang yang ketemu video ini berarti kan punya HP, punya internet. Siapa tuh yang kasih HP dan internet? Siapa yang punya kontribusi yang akhirnya membuat lu itu punya HP dan internet? Mungkin salah satunya adalah orang yang memberikan lu dana untuk pendidikan. Akhirnya lu bisa beli handphone dan internet. Motivasi intrinsik lu berarti gimana caranya gue balikin nih dana pendidikan. Jadi begitu lu bisa punya motivasi secara intrinsik, menurut gue ini adalah suatu hack yang luar biasa. Lu bener-bener kagak mungkin ke distorsi kiri dan kanan. Lu bener kayak tajam banget menuju ke goalnya lu. Jadi ini adalah semua tips yang gue sendiri sudah mengeksekusi untuk gue bisa lebih disiplin lagi, untuk gue bisa lebih konsisten lagi. Gue harap setelah kalian konsumsi video ini kalian beneran juga ngelakuin, kagak cuma konsumsi tok. Buat kalian yang pengen coba mengeksekusi, gue merekomendasikan kalian itu ikutin gerakan movement gue namanya Habit 30 selama 30 hari, komit ke satu goal, dan apapun hasilnya coba share, tag gue di Instagram @agustleohalim atau @habit30. Kalau misalnya kalian butuh template segala macam, kalian bisa juga cek aja langsung ke link di deskripsi atau komen ke DM-nya gue Habit30. So, itu aja video essay gue hari ini. Next video essay apa yang menurut kalian menarik untuk gue bawakan? Tinggal komen aja di bawah. Jangan lupa like, comment, subscribe, nyalain notifnya, share teman kalian, and I'll see you in the next video. Salam kreatif.